Assalamualaikum, cerita ini tentang mobil derek dari neraka. Setiap ditolong, pengemudinya menghilang di tengah jalan. Cekidot. Pukul 2 dini hari. Hujan turun deras membasahi jalan tol yang hampir kosong. Di kejauhan, hanya ada lampu-lampu jalan yang redup dan kabut tipis yang menggantung di udara. Di tengah sunyi itu, suara mesin tua meraung pelan. Mobil derek oranye berhenti di bahu jalan. Seorang sopir truk bernama Samsul berdiri di samping kendaraannya yang mogok. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang tak ia mengerti. Tol KM 47 memang terkenal angker. Banyak kecelakaan terjadi di sana, dan sebagian besar tak pernah dijelaskan. Saat ia melambaikan tangan, sorot lampu mobil derek mendekat perlahan. Lampu rotatornya berputar lambat, memantul di aspal basah. Akhirnya datang juga, gumam Samsul lega. Tapi rasa leganya hanya bertahan beberapa detik. Sopir mobil derek itu tidak turun. Ia hanya duduk di balik kemudi, mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya tak terlihat jelas di balik bayangan. Suara pintu derek terbuka sendiri, dan suara rantai besi terdengar diseret ke belakang. Tapi tak ada satupun orang yang melangkah keluar. Samsul menelan ludah. Ia melihat rantai itu bergerak sendiri, terikat ke bemper truknya. "Bang, makasih ya bantuin," katanya pelan. Tapi tak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, mobil derek itu mulai menarik truknya. Perlahan, hening. Tak ada suara mesin, hanya suara rampai yang menyeret di aspal. Jalanan sepi, langit gelap, hujan berhenti, dan entah kenapa suhu udara mendadak turun drastis. Napas Samsul terlihat di udara. Ia menyalakan lampu kabin dan baru sadar sesuatu. Spionnya yang mengarah ke belakang tidak memantulkan cahaya dari derek itu. Tidak ada apapun di sana. Tapi di depan, truknya tetap bergerak, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Panik, Samsul keluar dari kabin. Ia berlari ke belakang, dan matanya langsung membesar. Mobil derek itu tak memiliki ban. Roda-rodanya hanyalah rangka besi berkarat yang melayang sedikit di atas tanah. Lampu oranyenya berputar pelan, namun sumber cahayanya seperti berasal dari dalam logam. Dan di balik kaca depannya, Samsul melihat wajah sang pengemudi. Wajah itu pucat, seolah terbakar dengan mata hitam kosong yang menatap lurus padanya. Samsul berteriak, tapi suara itu tertelan hujan. Ia berlari kembali ke truknya, mencoba menyalakan mesin, tapi kuncinya patah. Dari kaca depan, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Pengemudi derek itu kini berdiri di depan truknya. Ia tidak bergerak, hanya tersenyum samar, lalu menunjuk lurus ke arah Samsul, ke dada kirinya. Seketika, dada Samsul terasa sesak. Napasnya berhenti. Ia jatuh menunduk ke setir dan pandangannya gelap. Keesokan paginya, petugas tol menemukan truk Samsul di KM 47. Mesin mati, jendela terbuka. Tubuh Samsul masih di balik kemudi, tapi wajahnya seolah membeku dalam ketakutan. Kamera CCTV jalan tol menunjukkan sesuatu yang membuat semua petugas diam membesu. Tepat pukul 02.13, terlihat mobil derek oranye menarik truk Samsul ke bahu jalan. Tapi dalam rekaman itu, tidak ada siapapun di balik kemudi derek tersebut. Dan hingga kini, setiap ada mobil mogok di KM 47, selalu ada laporan tentang lampu oranye yang muncul dari kabut malam. Mobil itu datang tanpa suara, menolong, lalu menghilang. Tapi mereka yang ditolong tidak pernah benar-benar pulang. Ia hanya ingin membantu. Setiap malam,
Saat kabut turun dan jalanan mulai lengang, Raka menghidupkan mesin derek tuanya dan berkeliling tol. Mobilnya sudah tua, catnya terkelupas, tapi lampu oranye di atapnya selalu menyala terang, seolah tak pernah padam. Ia dikenal sebagai orang baik, tak pernah menolak panggilan. Siapapun yang butuh pertolongan di tengah malam, Raka akan datang. Meski hujan, badai, atau petir menyambar di atas kepala. Tapi sejak 3 tahun lalu, ada sesuatu yang berubah. Orang-orang bilang mobil derek Raka berhantu. Mereka yang pernah ditolong olehnya tak pernah terlihat lagi. Malam itu Raka menerima panggilan dari seorang wanita muda. Suaranya panik, terbata-bata. Mobilnya mogok di KM 65, tak jauh dari tikungan yang dikenal warga sebagai jalur maut. Raka melaju sendirian. Kabut turun tebal, seperti dinding putih yang menelan pandangan. Namun, di tengah keheningan itu, ia melihat cahaya kecil. Lampu hazard yang berkedip lemah. Ia turun, mengetuk jendela mobil wanita itu. "Tenang, Bu, saya derek resmi. Mari saya bantu." Wanita itu mengangguk. Wajahnya pucat. Ia tampak seperti habis menangis. Raka mengaitkan rantai ke bemper, lalu naik ke kabin. Tapi sesuatu terasa aneh. Udara di dalam mobil dereknya mendadak dingin, dan kaca spion kanan retak tanpa sebab. Ia melirik spion tengah. Wanita itu masih di dalam mobilnya. Menunduk. Ia menarik perlahan. Mobil bergeser. Rantai berderak. Tapi baru beberapa meter berjalan, Raka mendengar suara dari radio CB-nya. "Terima kasih, Pak. Sudah datang." Ia mengerenyit. Suara itu bukan dari radio. Itu suara wanita tadi, tapi berasal dari kursi belakang dereknya. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Raka menginjak rem. Ia turun, berjalan ke arah mobil wanita itu. Tapi mobil itu kosong. Pintu terkunci dari luar, mesin mati, dan kaca depan retak seperti baru terbentur keras. Saat Raka menunduk untuk melihat ke dalam, ia membeku. Di kursi pengemudi ada bercak darah, dan di kaca depan samar-samar tertulis sesuatu dengan jari. "Jangan tolong aku lagi." Raka mundur pelan. Tangannya gemetar. Ia berlari kembali ke dereknya, tapi di spion ia melihat seseorang duduk di kursi penumpang. Wanita tadi. Wajahnya kini hitam terbakar. Mata kosong menatap lurus ke depan. "Terima kasih sudah datang," katanya lirih, sebelum perlahan menghilang dalam kabut. Raka menutup wajahnya, berteriak sekencang-kencangnya, tapi tak ada yang mendengar. Seminggu kemudian, petugas jalan tol menemukan mobil derek tua di pinggir KM 65. Mesin masih menyala, lampu oranye berputar pelan, tapi di dalam kabin hanya ada setumpuk abu hitam di kursi pengemudi. Dan anehnya, setiap kali ada kecelakaan baru, selalu ada laporan tentang derek oranye yang datang lebih dulu dari petugas resmi. Kadang pengemudinya terlihat samar di balik kaca, wajah lelah, mata kosong, dan senyum tipis yang entah kenapa terasa menyedihkan. Mereka bilang, Raka bukan lagi manusia. Ia dikutuk untuk menolong mereka yang seharusnya sudah mati. Karena bertahun-tahun lalu, Raka juga pernah diselamatkan oleh derek yang sama. Dan malam itu, ia menggantikan pengemudi sebelumnya. Aku pikir itu cuma rumor. Cerita-cerita sopir malam yang mencari sensasi di tengah sepinya jalan tol. Tentang mobil derek tua warna oranye yang muncul entah dari mana, menawarkan pertolongan, lalu menghilang bersama pengemudinya. Tapi semua berubah sejak aku melihatnya sendiri. Namaku Bagas Raharjo.
jurnalis dari salah satu media kriminal di Jakarta. Tugasku sederhana, menulis kisah misteri yang viral di jalanan. Tapi malam itu, aku mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar berita. Aku mendapatkan mimpi buruk yang tidak mau berhenti. Aku mulai menelusuri laporan tentang kecelakaan di KM 47 dan KM 65. Semuanya punya kesamaan. Korban terakhir kali terlihat berbicara lewat telepon, mengatakan bahwa mobil derek sudah datang. Tapi di laporan resmi, tidak ada catatan derek yang dikirim ke lokasi. Aku penasaran. Maka malam itu, aku ikut patroli dengan seorang petugas tol senior, Pak Darto. Hujan turun deras. Kabin mobil patroli berembun, radio komunikasi berisik. Sekitar pukul 1.40 dini hari, kami melihat sesuatu di kejauhan. Lampu oranye berputar perlahan di balik kabut. "Itu mobil derek ya, Pak?" tanyaku. Pak Darto diam. Wajahnya menegang. "Kamu jangan buka pintu, Mas. Kalau dia berhenti, jangan lihat sopirnya." Aku tertawa kecil, mengira ia bercanda. Tapi tatapan matanya tidak main-main. Lampu itu semakin dekat. Kini aku bisa melihatnya jelas. Derek tua, cat oranye pudar, karat di sana-sini. Tidak ada plat nomor, tidak ada tulisan perusahaan. Tapi anehnya rantai dereknya terulur ke belakang, menarik mobil sedan hitam yang tampak terbakar sebagian. Aku langsung ambil kamera. Tapi ketika ku zoom ke kaca depan derek itu, darahku membeku. Pengemudinya tidak punya wajah. Hanya bentuk kepala yang hitam legam seperti arang, tanpa mata, tanpa mulut. Tapi tubuhnya duduk tegak, tangannya masih disetir. "Mas, turunin kamera," bentak Pak Darto tiba-tiba. "Kalau dia tahu kamu lihat, kamu bakal diikutin." Aku menurunkan kamera tapi sudah terlambat. Mobil derek itu berhenti tepat di depan kami. Lampu oranyenya berputar cepat. Kabut makin tebal. Radio kami berdesis pelan. Lalu suara muncul di dalamnya. "Terima kasih, sudah datang." Itu bukan suara Pak Darto, bukan suara operator. Itu suara perempuan, lirih tapi jelas berasal dari dalam derek itu. Saat aku menoleh, mobil derek itu sudah tak ada. Hanya tersisa rantai panjang yang melingkar di tengah jalan, basah oleh hujan, dan bekas ban yang memudar seolah baru saja terbakar. 2 hari setelah kejadian itu, aku kembali ke kantor. Tapi ketika aku membuka file kamera, tidak ada satupun foto derek itu tersimpan. Semua file hanya menampilkan jalur kosong dengan kabut tebal. Malam berikutnya, aku mulai mendengar suara rantai berderak di depan rumah. Kadang terdengar suara mesin berat yang meraung, disusul cahaya oranye berputar di luar jendela. Aku pikir itu hanya halusinasiku karena terlalu banyak riset. Tapi kemarin aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya 1 kalimat. "Terima kasih Mas Bagas, sudah datang." Sejak itu, setiap malam aku mendengar bunyi rantai menjalar dari halaman rumah ke arah pintu kamarku. Dan malam ini, aku yakin dia sudah sampai di depan pintu. Aku menulis ini sebagai catatan terakhir. Jika seseorang menemukan rekamanku nanti dan mendengar suara rantai di latar, jangan lihat ke arah jendela, karena mobil itu masih mencari korban berikutnya. Bunyi rantai besi menyeret aspal. Suaranya panjang, bergaung di tengah jalan tol kosong. Tidak ada mobil lain, tidak ada cahaya lain,
kecuali satu, lampu oranye berputar pelan di kejauhan. Kabut menggulung seperti napas makhluk yang sedang tidur, menelan rambu-rambu jalan satu persatu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menyetir malam itu. GPS berhenti sejak 1 jam lalu, dan setiap rambu yang kulewati selalu menunjukkan angka yang sama, KM 66. Tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Tanganku gemetar di setir. Tangki bensin tinggal 1/4. Lalu aku melihatnya. Sebuah mobil derek tua warna oranye berdiri diam di bahu jalan. Lampu hazardnya berkedip pelan, menciptakan ritme aneh. 3 kali cepat, 1 kali lambat. Aku menepi berharap bisa bertanya arah. Tapi begitu aku berhenti, mesin mobilku langsung mati. Tanpa suara, tanpa alasan. Dari dalam kabut seseorang berjalan mendekat. Langkahnya berat, seperti menyeret sesuatu di belakang. Ia mengetuk kaca mobilku. "Perlu bantuan, Mas?" Suaranya serak. Wajahnya pucat, basah oleh embun. Tapi yang paling aneh, matanya putih semua, tanpa bola mata. "Iya, mobil saya tiba-tiba mati," jawabku gugup. Ia mengangguk pelan. "Saya bisa bantu. Tapi jangan lihat ke spion apapun yang terjadi." Aku tak sempat bertanya kenapa. Ia berjalan ke belakang, memasang rantai derek ke bemper mobilku. Saat aku menoleh ke spion tengah, aku sadar sesuatu. Bayangan orang itu tidak ada. Hanya rantai yang bergerak sendiri, terangkat, lalu mengait erat ke mobilku. Lalu, mobilku mulai bergerak. Tidak, bukan aku yang menyalakan mesin. Tapi mobil itu ditarik. Perlahan, rantai berderak, kabut menebal, dan suhu udara turun tajam. Di luar, pemandangan berubah. Jalan tol yang tadi lurus, kini berbelok aneh, membentuk lingkaran besar, seperti tak berujung. Aku melihat papan petunjuk di sisi jalan, tulisannya samar. "Selamat datang di KM 66. Aku menatapnya lama, tapi papan itu kembali muncul setiap beberapa menit sekali, seolah aku hanya berputar di tempat yang sama. Aku mulai panik. Kubuka pintu, tapi udara di luar terlalu dingin, seperti menusuk paru-paru. Dari kejauhan, terdengar lagi bunyi rantai besi. Bukan dari derek di depan, tapi dari belakangku. Aku melirik kaca spion. Salah, aku seharusnya tak melihat. Karena di spion itu, aku melihat diriku sendiri duduk di kabin mobil derek, menatap balik padaku dengan mata hitam kosong. Aku menjerit, tapi jeritanku tak terdengar. Dunia di sekitarku mulai pecah, seperti kaca yang diremukkan dari dalam. Kabut berubah menjadi abu, langit menjadi gelap pekat. Mobil derek itu berhenti mendadak dan semua lampunya padam. Dari balik kegelapan, terdengar suara yang pelan tapi jelas. "Sekarang, giliranmu menarik yang berikutnya." Saat aku menatap ke depan, tanganku kini memegang setir mobil derek. Lampu oranye menyala lagi, berputar perlahan, memantul di kabut abu-abu. Di spion depan, aku melihat sebuah mobil mogok di kejauhan. Lampu hazardnya berkedip minta tolong. Dan tanpa ku sadari, kakiku menekan gas. Mereka bilang jalan itu tak punya ujung. Bahwa siapapun yang melihat derek itu, pada akhirnya akan duduk di balik kemudinya. Karena di dunia ini, setiap jiwa yang tersesat di tengah malam selalu butuh seseorang untuk menjemputnya. Dan malam ini, itu tugasku. Tidak ada yang percaya padaku lagi. Tidak teman, tidak keluargaku, bahkan aku sendiri mulai meragukan apa yang kulihat malam itu. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku masih mendengar bunyi rantai itu.
Suara besi yang diseret pelan di aspal, disusul aroma bensin dan debu terbakar. Sudah 2 minggu aku tidak tidur. Dokter bilang aku cuma mengalami gangguan stres pasca trauma. Tapi bagaimana mereka bisa menjelaskan bekas rantai di lantai garasiku? Bekas itu muncul lagi setiap pagi, seolah sesuatu datang di malam hari, berhenti tepat di depan pintu rumahku, lalu pergi sebelum matahari terbit. Aku mencoba melupakannya. Kubakar semua foto, artikel, bahkan laporan yang kutulis tentang mobil derek oranye itu. Tapi setiap kali aku menatap api, aku merasa seolah ada wajah yang menatap balik dari balik nyala. Wajah tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit hangus yang retak-retak, dan dari celahnya keluar suara samar, "Kau belum selesai." Malam itu, aku memutuskan pergi. Kulewati jalan tol, mencoba menjauh dari kota, dari semua kenangan itu. Tapi di tengah perjalanan, radio mobilku hidup sendiri. Ada mobil mogok di KM 66, tolong segera dikirim derek. Aku langsung matikan radio, tapi suara itu tak berhenti. Sekarang suara itu berasal dari dalam kepalaku. KM 66, cepatlah datang. Aku menatap ke arah mobil derek. Di kaca depannya, aku melihat diriku sendiri sedang duduk di kursi pengemudi, tapi sosok itu tampak damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku hanya merasa pulang. Kalau aku pergi, tanyaku pelan, apa aku akan melupakan semuanya? Tidak, jawab sang kiai. Kau akan menjadi penjaga. Mereka yang tersesat akan kau bimbing, agar tidak sendirian di jalan menuju akhir. Perlahan kabut di sekitarku berubah menjadi cahaya putih lembut. Semua arwah di sana mulai berjalan menuju mobil derek itu satu persatu. Setiap langkah mereka membuat rantai di tanah bergetar, mengeluarkan suara yang anehnya terdengar seperti nafas. Aku melihat perempuan dengan wajah terbakar, anak kecil yang dulu hilang dalam kecelakaan, bahkan Pak Darto, petugas tol yang dulu menemaniku di patroli pertama. Mereka semua naik ke derek itu, duduk di belakang, diam dan tenang. Sekarang giliranmu, kata sang kiai sambil tersenyum. Kau sudah lama ditunggu. Aku melangkah, setiap langkah terasa ringan, seolah tubuhku kehilangan beratnya. Saat aku menyentuh pintu derek, udara di sekitarku bergetar, seperti suara mesin yang dinyalakan. Aku mundur, tapi ruangan itu mulai berubah. Dindingnya melar seperti napas, dan dari lantainya muncul bayangan yang menyeretku masuk ke bawah. Aku menjerit, tapi hanya ada suara rantai yang berderak. Saat semuanya kembali sunyi, aku berada di jalan tol lagi. Tapi kali ini tidak ada mobilku, tidak ada orang lain. Hanya aku berdiri di samping mobil derek oranye, memegang rantainya sendiri. Pernahkah kau merasa dunia ini tidak hanya satu? Bahwa di balik kabut, di sela detak mesin dan bunyi rantai besi, ada dunia lain yang berjalan sejajar, sunyi, dingin, dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah separuh mati. Malam itu aku baru tahu, aku sudah terlalu dekat dengan gerbangnya. Setelah malam kecelakaan itu, aku tak lagi merasa hidup sepenuhnya. Nafasku masih ada, tapi tubuhku berat seperti ditarik sesuatu ke bawah tanah. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat jalan tol yang sama, terus berulang, tak berujung, tanpa arah, dengan satu-satunya cahaya dari mobil derek oranye yang terus menungguku di kejauhan. Aku pikir aku bermimpi, tapi saat terbangun, bajuku selalu bau oli dan tanganku dipenuhi debu logam. Kadang ada noda darah di rantai besi di garasiku, padahal aku tidak pernah menyentuhnya lagi. Sampai suatu malam, seseorang mengetuk pintuku. Seorang kiai tua dari pesantren di daerah pinggiran tol. Matanya teduh, tapi sorotnya tajam seperti menembus isi kepalaku. Kau melihatnya? Ya, katanya tanpa basa-basi. Aku hanya mengangguk. Kau tersesat di antara dua-dua dunia. Tubuhmu masih di sini, tapi jiwamu sudah separuhnya di jalan itu.
Ia kemudian memintaku menemaninya ke KM 66, titik yang sama di mana semua laporan kecelakaan muncul. Kami tiba tengah malam. Angin dingin, tapi udara di sana anehnya bergetar seperti bernafas. Kalau kau mendengarnya lagi, jangan balas, ucap sang kiai. Apapun yang memanggilmu, bukan manusia. Tak lama kemudian, kabut turun dengan cepat. Suara rantai mulai terdengar, pelan tapi semakin lama semakin jelas. Krek, krek, krek. Lampu oranye muncul di kejauhan. Mobil derek itu mendekat perlahan dan dari balik kaca depannya, aku melihat diriku sendiri memegang setir tersenyum samar. Itu bukan kau, bisik sang kiai. Itu bayangan dari dunia arwah. Mereka yang mati di jalan ini tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terjebak menjadi penjaga bagi yang tersesat. Aku melihat ke jalan, ada puluhan sosok samar di sana. Wajah-wajah hitam, tubuh transparan, berdiri di bahu jalan menatap kami. Beberapa menangis, beberapa tersenyum. Semuanya menunggu. Mereka tidak tahu sudah mati, kata sang kiai lirih. Dan tugas mobil itu adalah menjemput jiwa-jiwa yang tidak sadar bahwa mereka tak akan pernah pulang. Tiba-tiba lampu derek itu menyala terang, membutakan mata. Suara rantai berderak, udara mendesis panas, dan dari bawah aspal muncul tangan-tangan pucat meraih kakiku. Sang kiai menabur daram dan membaca doa. Suara lantunannya memantul, seperti gema di dalam gua yang tak berujung. Dunia di sekitarku berubah. Jalan tol itu kini seperti sungai hitam, dan di atasnya mengapung mobil derek oranye, bergerak perlahan di antara ribuan arwah yang melayang. Semuanya menatapku. Salah satu dari mereka mendekat. Perempuan dengan wajah terbakar separuh. Matanya kosong. Ia berbisik di telingaku. "Terima kasih sudah menjemputku malam itu." Aku terjatuh, menangis, dan semuanya kembali gelap. Ketika ku buka mata, aku sudah di rumah. Tapi di luar jendela, aku melihat jalan tol dalam kabut. Seolah-olah berada tepat di belakang rumahku. Kini aku tahu, gerbang itu tidak pernah benar-benar tertutup. Karena setiap kali seseorang mati di jalan itu, mobil derek oranye akan menyala lagi. Rantainya menggantung, lampunya berputar. Menjemput arwah baru. Membawa mereka ke jalan yang tak pernah berakhir. Jalan yang kini sudah separuh dari diriku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dunia arwah itu benar-benar di tempat lain atau justru di sini, berlapis tipis di atas dunia kita, menunggu saat yang tepat untuk menelan kita masuk. Sudah 3 malam berturut-turut, aku mendengar suara azan samar dari arah jalan tol. Suaranya bukan dari masjid, tapi seperti diputar dari dalam tanah. Dan setiap kali gema itu berhenti, lampu oranye muncul di kejauhan. Aku tahu, ia datang lagi. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain mengikuti panggilan itu. Aku berjalan tanpa sadar, melewati kabut tebal sampai tiba di KM 66, tempat di mana dunia seolah berhenti berputar. Di sana, mobil derek oranye berdiri diam. Lampu rotarinya berputar perlahan menyinari ratusan sosok bayangan yang berdiri di sekitarnya. Mereka semua menatapku. Beberapa adalah wajah yang kukenal. Pengemudi yang dulu kutulis kisahnya. Korban-korban yang jasadnya tak pernah ditemukan. Mereka tersenyum tipis, seolah lega karena aku akhirnya datang. "Kenapa kalian menungguku?" tanyaku. Tidak ada yang menjawab. Tapi di antara mereka muncul sosok kiai tua yang dulu menemaniku. Matanya kini kosong, tubuhnya pucat. Ia berjalan mendekat. Suaranya seperti datang dari jauh. "Kau masih di antara 2 dunia, nak. Tapi waktumu sudah hampir habis." Angin dingin berhembus. Dari dalam kabut, suara rantai mulai terdengar lagi. Kali ini dari segala arah, seperti ribuan rantai ditarik bersamaan. "Kau harus memilih," kata sang kiai. "Tinggalkan dunia manusia atau terus tersesat sampai waktumu habis."
Aku menatap ke arah mobil derek. Di kaca depannya, aku melihat diriku sendiri sedang duduk di kursi pengemudi. Tapi sosok itu tampak damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku hanya merasa pulang. Kalau aku pergi, tanyaku pelan, apa aku akan melupakan semuanya? Tidak, jawab sang kiai. Kau akan menjadi penjaga. Mereka yang tersesat akan kau bimbing agar tidak sendirian di jalan menuju akhir. Perlahan, kabut di sekitarku berubah menjadi cahaya putih lembut. Semua arwah di sana mulai berjalan menuju mobil derek itu, satu persatu. Setiap langkah mereka membuat rantai di tanah bergetar, mengeluarkan suara yang anehnya terdengar seperti nafas. Aku melihat perempuan dengan wajah terbakar, anak kecil yang dulu hilang dalam kecelakaan, bahkan Pak Darto, petugas tol yang dulu menemaniku di patroli pertama. Mereka semua naik ke derek itu, duduk di belakang, diam dan tenang. Sekarang giliranmu, kata sang kiai sambil tersenyum. Kau sudah lama ditunggu. Aku melangkah. Setiap langkah terasa ringan, seolah tubuhku kehilangan beratnya. Saat aku menyentuh pintu derek, udara di sekitarku bergetar seperti suara mesin yang dinyalakan. Lampu oranye menyala lebih terang dari sebelumnya. Jalan tol di depanku kini bukan aspal, melainkan lautan kabut yang memanjang ke tak terhingga. Aku menoleh sekali lagi ke arah dunia yang kutinggalkan. Rumah, jalan, semua memudar perlahan. Di dalam kepalaku hanya tersisa satu kalimat yang bergema. Tidak semua yang menjemput kematian datang untuk menakut-nakuti. Kadang mereka hanya menunjukkan jalan pulang. Mesin derek bergemuruh, rantai terangkat, dan kami semua melaju perlahan ke arah cahaya di ujung kabut. Aku tidak tahu kemana, tapi kali ini aku tidak lagi merasa takut. Karena akhirnya aku tahu, jalan itu bukan ke neraka, melainkan ke tempat di mana semua arwah akhirnya beristirahat. 1 tahun telah berlalu sejak nama Bagas Raharjo diumumkan hilang. Wartawan, mobilnya, kameranya, semua lenyap di sekitar KM 66 jalan tol yang kini terkenal sebagai jalur maut. Polisi sudah menutup lokasi itu berkali-kali. Tapi setiap kali hujan turun di malam Jumat, warga sekitar mengaku melihat cahaya oranye berputar pelan di balik kabut. Suaranya lirih, seperti mesin tua yang bernafas. Aku tahu cerita itu. Aku mendengarnya pertama kali dari seorang petugas derek muda, Reno, yang baru 2 bulan bekerja di jalan tol itu. Ia datang ke kantorku, pucat, gemetar, dengan mata merah karena kurang tidur. Mas, saya tahu ini gila, tapi saya lihat mobilnya, mobil derek orangnya itu, persis kayak di cerita almarhum Bagas. Aku menatapnya, mencoba tenang. Kau yakin bukan bayangan? Banyak pengemudi mengaku halu karena kabut di sana tebal. Reno menggaleng keras. Tidak mas, saya lihat pengemudinya. Wajahnya hitam, tapi dari matanya, saya tahu dia bukan orang jahat. Dia malah seperti mengantarkan seseorang. Aku menarik nafas dalam. Ada getaran aneh di dadaku, antara takut dan penasaran. Malam itu, kami pergi bersama ke lokasi yang dimaksud. Kabut menggantung tebal di atas aspal, seperti tirai yang menutup 2 dunia. Di kejauhan, suara rantai berderak, pelan, berulang, dan lalu kami melihatnya. Sebuah mobil derek oranye tua, catnya kusam, tapi lampunya menyala terang, memantulkan cahaya oranye di tengah kabut abu-abu. Aku ingin memotret, tapi tangan ini bergetar hebat. Reno berjalan beberapa langkah mendekat. Mas, lihat, ada tulisan di kaca depannya. Aku memicingkan mata. Di kaca berdebu itu, samar-samar terlihat tulisan tangan, seperti goresan di kabut. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan. Lampu derek itu berputar sekali saja. Lalu semuanya padam. Tidak ada mobil,
Tidak ada suara, hanya bau oli dan logam terbakar yang tersisa di udara. Reno memegang dadanya, wajahnya pucat pasi. "Mas, tadi saya lihat di kursinya, saya lihat fotonya." "Foto apa?" tanyaku. Ia menelan ludah. "Foto Bagas, Mas, duduk di belakang kemudi, senyum." Kami berdua diam lama, tidak ada yang berani bicara. Jalan di depan kami kosong, tapi entah kenapa aku merasa masih ada yang menatap dari dalam kabut. Sejak malam itu, Reno berhenti bekerja. Ia pindah keluar kota tanpa pamit. Tapi beberapa bulan kemudian, aku mendapat kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya ada kunci derek tua, berkarat, dan secarik kertas bertuliskan, "Kalau jalan ini memanggilmu lagi, jangan tolak. Karena pada akhirnya semua orang butuh seseorang untuk menjemputnya pulang." Kadang, saat aku melewati tol itu, aku masih melihat lampu oranye di kejauhan, selalu di tempat yang sama. Selalu bergerak perlahan, seperti sedang menarik sesuatu dari kabut. Aku tak tahu siapa yang duduk di balik kemudinya sekarang. Tapi setiap kali aku menatap ke arah cahaya itu, jantungku berdebar aneh. Bukan karena takut, tapi karena rasanya seperti melihat teman lama yang belum sempat berpamitan. Mereka bilang jalan itu berhantu. Aku tidak yakin. Mungkin jalan itu hanya menampung mereka yang tersesat, menjadi jembatan di antara hidup dan mati. Dan di ujung jalan itu, di balik kabut yang tak pernah sirna, aku tahu pasti ada mobil derek oranye yang menunggu, dengan rantai yang berayun pelan, dan pengemudi yang tersenyum menatap lurus ke arah kita semua.